Nothing beats a jet. Risky Defay. Pertama, masukkan 2 sendok garam ke dalam cawan porselen menggunakan batang pengaduk besi. Lalu, panaskan menggunakan bunsen, bagi 3 dan kawat kasar. Lalu amati apa yang terjadi. Dan garam tidak berubah warna, tidak ada bau, gas atau zat baru yang terbentuk. Garam hanya tampak lebih kering atau menggumpal sedikit. Lalu garam dapur atau NaCl adalah senyawa yang stabil terhadap panas, artinya tidak biasa dengan bunsen. Saat dipanaskan, air atau kelembapan yang menempel pada garam menghilang atau menguap, sehingga garam tampak lebih kering, tidak terbentuk zat baru, hanya terjadi perubahan wujud fisika ringan atau penguapan air. Percobaan ini termasuk perubahan fisika. Yang kedua, haluskan 2 kapur barus menggunakan mortir. Lalu, masukkan kapur barus yang sudah dihaluskan ke dalam gelas beker menggunakan batang pengaduk kaca. Lalu, campurkan kapur barus tadi dengan pasir halus secukupnya dan aduk hingga merata menggunakan batang pengaduk kaca. Lalu, letakkan kaca arioji yang berisi es batu di atas gelas beker tadi dan amati yang terjadi saat campuran kapur barus dan pasir dipanaskan. Kapur barus menyumblin menjadi uap. Uap kapur barus naik ke arah kaca arioji yang dingin karena diberikan es batu di atasnya. Ketika uap tersebut mengenai permukaan dingin kaca arioji, uap kapur barus mengembun kembali menjadi padat, kristal putih. Terlihat kristal putih kapur barus menepat pada bagian bawah kaca arioji. Jika kaca arioji diangkat, akan tampak tidak ada sisa cairan karena perubahan yang terjadi adalah sublimasi dan deposisi. Isi Erlenmeyer besar dengan cuka botol, lalu masukkan soda kue ke dalam balon dan tutup Erlenmeyer dengan balon. Lalu bantulah proses soda kue agar bisa jatuh ke dalam cuka botol tadi dan amati apa yang terjadi. Setelah soda kue bercampur dengan cuka, muncul buih atau gelembung-gelembung beberapa saat kemudian. Balon mulai mengembang karena terisi gas karbon dioksida. Ini terjadi karena di dalam Erlenmeyer terdapat cuka, asam asetat, dan di dalam balon terdapat soda kue, natrium dikarbonat. Maka saat soda kue jatuh ke dalam cuka, terjadi reaksi kimia antara asam dan basa yang menghasilkan gas karbon dioksida. Percobaan ketiga, isi air aqueous ke dalam gelas beker secukupnya. Lalu, teteskan betadin ke dalamnya dan aduk menggunakan batang pengaduk kaca. Lalu, celupkan vitamin C ke dalam larutan tadi dan aduk menggunakan batang pengaduk kaca. Amati apa yang terjadi. Sebelum ditambah vitamin C, larutan berwarna oranye kecoklatan. Setelah ditambah vitamin C dan diaduk, warnanya larutan memudar hingga menjadi bening. Percobaan ini menunjukkan bahwa vitamin C dapat mereduksi yodium dalam betadin menjadi bentuk yang tidak berwarna. Artinya, terjadi reaksi kimia antara betadin dan vitamin C. Terjadi reaksi kimia antara ion dalam betadin dan vitamin C, asam askorbat. Hasil reaksinya membentuk zat baru, yaitu ion yang tidak berwarna. Perubahan ini tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Pertama-tama, masukkan putih telur ke dalam Erlenmeyer besar yang sudah dialasi dengan tutup mangkuk plastik. Lalu, masukkan juga soda kue ke dalamnya dan aduk menggunakan batang pengaduk kaca atau bisa juga digoyang-goyangkan agar tercampur rata. Di sisi lain, masukkan cuka ke dalam gelas beker dan teteskan juga pewarna makanan ke dalamnya. Lalu, masukkan larutan cuka dan pewarna makanan tadi ke dalam Erlenmeyer
Amati apa yang terjadi. Terjadi gelembung atau buih akibat gas CO2. Putih telur berubah tekstur dari cair menjadi agak padat atau menggumpal karena putih telur mengandung protein albumin. Soda kue bereaksi dengan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang terbentuknya membuat gelembung-gelembung pada campuran. Selain itu, reaksi asam basa juga dapat mengubah tekstur protein dalam putih telur, menyebabkan protein